Ya Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa ahli baitihi al-kiram syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. Semua ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada was shalihin wal ulama'il 'amilin syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. Ila hadrati abina sayyidina Adam wa amina sayyidatina Hawa wa ma tanasala bainahuma la yaumiddin min jami'il mu'minin mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. Ila hadrati Nabi Hadir alaihi salam, Nabi Ilyas alaihi salam, wa ila jami'i khulafa'ir rasyidin wa tabi'in wa atba'it tabi'in wa la madhahibil arba'ah, wa ila sultani awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani radhiyallahu anhum syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. Ya kana udu ila hadrati jami' mu'alifi kutubina wa jami' masyayikhina jami'il mufassirin wa muhaddisin nahwin sufin fuqaha mutakallimin wa ila jami' awliya'i tis'ah sunan wali sama tanah Jawa wa jami' ulai ilahni masyarikil ardi la maghribi wa usun ala dinal madhkurina fi dhikril ghafilin wa ila man arsadana fi nahdatil ulama Sibaki Hasim As'ari Tebudang Jombang, Baki Wahab Asbullah, Sibaki Wahid Hasim, Sibaki Musta'in Ramli Tamim Betorongan Jombang, Sibaki Bisri Sansuri, Sibaki Ratan As'ad Situbondo, Sibaki Abdul Karim Lirboyo, Sibaki Makhrus Lirboyo, Baki Marzuki Lirboyo, Sibaki Khalil Bangkalan Muturo, Sibaki Khatib Sambas, Sibaki Soleh Darat Semarang, Sibaki Maunai Al-Bantani, Sibaki Yai Zanatin Majasaringan, Sibaki Yai Yasin Blitar, sebagai Kiai Imran Hamzah bin Fuad Azim, sebagai Masjid bin Muhammad Pasuruan, Kiai Abbas Buntet Cirebon, sebagai Talaut Soal Gunung Bering, sebagai Ahmad Jajuri Usman, Kiai Bahir Rabiah Jajuri, Al-Falah Abdullah Sama Jagdiri, Al-Timah ke Hamim Jajuri Kusmi, Romo Kimnif Jajuri, Maka Jabitin Jajuri, Romo Kinurul Huda Jajuri, Rafu'an Munim Jajuri, Rafu'cirat Penyalim Lebetirah Jajuri, Mama Sayyihin Afil Quran, sebagai Muhammad Marwan Diraku, sebagai Rawanian Gitu, sebagai Munawir Ikrabya, sebagai Mufid Mas'ud Madandaran wa jami'i khufadil Quran nafanallah bi'ulumihim wa bi syafa'atihim wa bi karamatihim wa bi barakatihim syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ulama al-kiram di hadhil qaryah Jambi, khusus Kabupaten Tebu, lebih khusus Kecamatan Timbu Bujang. Juang kita ketikun Sultan Daha, para pejabat kita yang hadir, Bapak Gubernur, khususnya Pak Bupati kita yang sangat luar biasa ini, Bapak Haji Dr. Iskandar Sukandar Jawa tenan, nek Arabe Iskandar namanya, ikut yang Jawi tenan Sukandar. Kita berikan doa kepada beliau. Pengabdian beliau sekian tahun bukan hal yang mudah, penuh fitnah, film ora tahu di fitnah mesti. Semoga diterima oleh Allah. Dan berakhirnya paripurna beliau ini menjadi bupati, bukan nanti perjuangan beliau di NU selesai. Kita doakan untuk menjadi pengurus
NU, kalau perlu menjadi PWNU Jambi, amin Allahumma. Ya Allah, kita Fatihah bersama untuk menghantar jabatan terakhir beliau. Semoga husnul khatimah jabatannya. Lahumul Fatihah. Semua yang hadir, semoga diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, turun yang soleh solehah, rezeki yang berkah melimpah, akidah mantap, iman jejak ala tariqati ahli sunnah wal jamaah, ditebihakan saking wabah, panjang umur, husnul khatimah. Lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, ilahil ma'bud. Assalatu wassalamu ala sirri ainil wujud wa aslin nuri kulli mawjud. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil mahmud wa ala alihi wa ashabihi adada kulli syaki wa mas'ud, amma ba'du. Janabal gurma wal fudula ma'asirul hadirin wal hadirat, di hadapan para masyayikh, para kiai, para sepuh kasepuhan sedoyo, wabil khusus para sesepuh NU lan pengurus Nahdlatul Ulama, Simbah Kiai Marijo, Rejang Kula, Amukara Romo Kiai Haji Nasihun, Romo Kiai Haji Ali Mansur, Romo Kiai Haji Abdul Karim, selaku RWC NU, yang tadi sempat lupa menghormati saya, dan saya bukan kiai yang penuh dendam, tetap tak hormati. Jadi saya pikir sambutannya masih profesional Pak Bupati tadi. Pak Bupati itu santri betul. Ciri-ciri santri itu kalau sambutan yang dihormati pasti para kiai. Kalau kiai sampai pejabat, pasti pejabatnya dulu yang dihormati. Semoga tidak terulang lagi. Para hadirin, semua para pengurus Nahdlatul Ulama dan kiai sepuh, wabil khusus Suriah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tebo, Simbah Kiai Haji Abdul Syukur beserta rombongan yang saya hormati, teristimewa Bapak Bupati kita tercinta, Bapak Dr. Haji Sukandar, yang belakangnya saya nggak hafal, nggak penting, yang jelas Haji Sukandar yang amanah itu yang paling penting. Masalah MM, MH, SE banyak, yang MM double tapi korupsi banyak. Betul? Beliau yang mulia Bapak Wakil Gubernur Asisten 1 yang hadir, mewakili beliau yang saya hormati, Bapak Camat, Bapak Lurah, dan semua jajaran Polri, TNI yang hadir, yang saya hormati Badan Otonom Nahdlatul Ulama, Ansar, Banser, Muslimat, Fatayat, Ibnu PBNU yang saya banggakan, hadirin wal hadirat, muslimin, muslimat, nahdin wa nahdiyat, rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, mari senantiasa kita menghaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil, sareng alhamdulillahirabbil, di mana pada kesempatan yang mulia ini kita semua dikumpulkan oleh Allah dalam majelis yang mulia pula, yakni majelis silaturahim dikemas dalam acara Hallah Nahdlatul Ulama yang ke-96. Tidak tanggung-tanggung dihadiri oleh Bupati dan Wakil Gubernur kita di tengah-tengah kita. Semoga mereka semua memberikan pangestu doa kepada kita semua, khususnya kepada Bupati kita tercinta yang setelah rela dan mensukseskan menghibahkan tanah untuk perjuangan
Semuanya yang dirahmati oleh Allah, langsung mukadimah saya mengikuti para bupati dan para kiai yang awal karena waktunya 3:30. Pertama dan yang paling utama, hari ini kita adalah Harlah Nahdlatul Ulama. Apa itu NU Pak Bupati? Nahdlatul Ulama ini kebangkitan para ulama. Dulu pertama ada namanya Nahdlatul Tujar, kebangkitan para pedagang itu yang merintis para kiai-kiai tapi tidak berhasil. Terus muncullah yang terakhir Nahdlatul Ulama, dan ini organisasi kemasyarakatan yang paling besar di Indonesia. Salah satu organisasi kemasyarakatan yang punya andil besar dalam memerdekakan Indonesia. Diakui atau tidak oleh rakyat Indonesia, diakui atau tidak oleh para pejabat Indonesia, Indonesia tidak akan merdeka tanpa campur tangan para ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Tidak akan pernah sukses untuk mengusir penjajah tanpa doa dan andil kiai-kiai Nahdlatul Ulama pada saat itu. Maka 22 Oktober dinobatkan oleh Presiden kita tercinta Bapak Jokowi menjadi Hari Santri, dan beliau adalah satu-satunya presiden yang mengakui bahwa 22 Oktober sebagai Hari Santri, resolusi jihad dari si Baki Hasim dan Bayu Wahab, para kiai NU, untuk menumpas penjajah. Sehingga isi resolusi jihad intinya perempuan, laki-laki yang sudah balik sehat, semuanya yang sudah balik mampu mengangkat senjata wajib untuk memerangi penjajah, dan yang mati hukumnya adalah mati syahid dalam keadaan syuhada. Sehingga area-area Surabaya dan para santri dikomandani oleh seorang pemuda gagah berani namanya Bung Tomo, meriakkan takbir keras dengan asma bambu runcingnya para kiai. Ketika sudah dibaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, takbir 3 kali, maka bambu runcing meluncur melebihi cepatnya tembaknya para penjajah. Percaya karemu, ora percaya wis kelakon. Betul? Betul? Sehingga Bapak Bupati, kiai-kiai seperti kami, polisi seperti Kapolres tadi, para danramil yang hadir, DPR, Bupati, Gubernur, Camat, Lurah, Presiden, Anda semua duduk lahir di Indonesia, mohon maaf, tinggal numpang bangik garek enak edok, orang rasa sengsara. Sehingga kalau kemerdekaan ini kita isi dengan cekcok pertikaian, yang rakyat tidak rukun dengan rakyat, kiai tidak rukun dengan kiai, pejabat elit politik tidak rukun dengan elit politik yang lain, maka Anda menzalimi jasa para pahlawan kita. Yang pejabat doyan korupsi, maka Anda khianat terhadap pendiri bangsa ini, yakni para ulama yang diproklamatori oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jauh sebelum merdeka, tepatnya tanggal 5 November 1944, belum sampai 45, DR Soekarno swan dumateng Simbah Ki Hasyim Asy'ari bersama Bung Hatta, Bung Tomo, melihat penjajah yang Jepang minggat, Inggris, Belanda malah mau maju lagi. Bung Tomo tinggal di Bung Karno tinggal diam, ngomong sama wakilnya namanya Bung Hatta. Bung Hatta dalam Pak Karno, rasanya aku menjadi presiden basa Jawa zaman itu, aku iki dadi presiden ora enek gunane lek ku dadi presiden mek nyengsarake rakyat.
Dengarkan para pejabat yang hadir, tidak ada artinya saya jadi presiden kalau hadirnya Soekarno di Indonesia hanya akan menyengsarakan rakyat Indonesia. Terus karena panjenengan pripun Pak Presiden, mati atau hidup, aku melihat rakyatku romuso kerja paksa romusa, hasil bumi diciduk oleh penjajah, saya tidak tega. Apa artinya Soekarno hidup di Indonesia ini kalau rakyat tidak makmur dan sentosa? Terus maka sekarang besok tanggal 5 November kita harus sowan kepada Hadrat Syekh Simbah Kiai Hasyim Asy'ari selaku pendiri dan muazzin Nahdlatul Ulama ini. Kita akan berangkat ke sana dan jangan lupa kita mampir kepada Bung Tomo, penggerak arek-arek Surabaya yang gagah berani. Kita mewakili rakyat Indonesia, akan kita tabuh kendaraan perang melawan penjajah lewat doa dan pangestu para kiai. Kalau Simbah Kiai Hasyim tidak, kita berhenti, tidak akan melawan. Kalau Mbah Hasyim oke, iya, pangestu, maka penjajah harus kita musnahkan. Hidup atau mati, kita harus perang. Jelas? Jelas? Asar sebentar kita akan. Akhirnya Bung Tomo, Bung Karno, Bung Hatta, Bung Tomo, Pak Bupati berangkat naik mobil yang masih odong-odong kodok itu mobil kepresidenan. Bukan seperti punya kita sekarang Pak Bupati. Kiai saja sekarang bagus, Bupati bagus, saya juga lumayan bagus Pak Bupati, karena saya berprinsip Kiai ojo kalah karo Bupati. Kiai niku pegawai Gusti Allah, lek Bupati pegawai negeri. Jadi lek kalah ngisin-ngisini. Itu prinsip saya. Kalau bupatinya pakai Pajero, aku ya Pajero. Kalau Fortuner, kalau Pak Bupati pakai Alphard, saya pakai Alphard tadi. Jadi marwah kiai itu bangkit teman-teman, apalagi NU sudah disoroti kalau kiainya miskin-miskin, kalau saya nggak mau. Maka kemarin judul muktamar adalah NU menuju dalam kemandirian. Kiai NU, pengurus NU harus mandiri lewat lazisno, lewat apa saja seperti ini, sehingga ke depan nggak terlalu ngandalnya Bupati. Bupati tetap bantu tapi rasa dijaluk harus ngerti. Bung Tomo, Bung Karno, Bung Hatta berangkat sowan kiai, bahkan orang yang luar biasa ini tidak berani untuk menentukan sebuah kebijakan tanpa izin sang guru kiai. Maka Bupati jangan pernah tersinggung kalau saat ini ngomongkan acara dimanapun kalau hadir ulama, ulama hormati terlebih dahulu, pejabat belakang. Kenapa? Karena dalam istilah ilmu wayang, ulama itu pendeta, ya, Bupati itu rojo. Pendeta itu pangkatnya di atas Bupati, namanya penasehat raja. Walaupun secara formal dia tidak punya kursi empuk, memberi bangku yang hebat, tapi di hadapan Allah dia penasehat para bupati. Maka pejabat jangan pernah tersinggung kalau ada seorang santri, pasti hormat kepada kiai baru pejabat. Dong. Ojo sampai lali. Bung Karno, Bung Hatta, Bung Tomo, Pak Bupati, Bapak Sukandar. Orang zaman dulu di masa itu kalau sudah dipanggil Bung bukan orang sembarangan. Oke? Pada saat itu hanya 3 Bung. Bung Karno, Bung Hatta, Bung Tomo. Bung Katirin belum musim saat itu. Betul? Saat ini kabeh wong bung, tukang begal bung, bandar narkoba bung, bung kabeh, langganan esek-esek bung. Cari Yai Karim mau, bung ngerti aku gak paham. Ternyata
mana-mana di Lampung, di mana-mana. Moral ini sudah merusak. Ketok enggon karaoke plus esek. Dan itu tugas para polisi. Bupati nomor 2. Jadi kalau harus masuk neraka, Kapolres, Kapolsek, Babin Kamtibmas dan para polisi yang masuk neraka pertama kali ketika SAS sukses dan eksis di Tebu ini. Oke? Rancak benar Pak. Bung Karno, Bung Hatta, Bung Tomo, orang nomor satu Indonesia, orang nomor 2 Indonesia, orang nomor 3 Indonesia rela menundukkan boyok tawaduk datang kepada seorang kiai besar Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, berangkat ke Tebu Ireng, berangkat sore sampai sana subuh, dari Jakarta mampir ke Surabaya, nyampe subuh sana ditemui oleh Mbah Hasyim, salam jalantang. Pak Karno itu keras, suaranya kayak kita ini. Assalamualaikum. Mbah Hasyim keng dalem, waalaikumsalam. Pak Bupati, assalamualaikum. Mbah Hasyim jawab waalaikumsalam. Keluar Mbah Hasyim kaget, ya Allah, Pak Karno, Pak Hatta, Mas Tomo, wong gede-gede Indonesia si susuan rene ono apa kok penting monggo pinarak-pinarak. Pada waktu itu kursi Mbah Hasyim hanya empring bambu, karena memang pada saat itu bambu sudah hebat. Seorang kiai besar masuk rumah beliau, diceritakan oleh santri yang menceritakan kepada saya, dan langsung diceritakan oleh Gus Dur kepada saya pada saat haflah saya di Al-Falah. Apa yang dilakukan Pak Karno, Bung Hatta, Bung Tomo, seorang nomor 1 Indonesia, masuk rumah Mbah Hasyim, mulai dari pintu latar pertama sampai rumah beliau. Bung Karno tidak berani berdiri berangkang kayak rumah keraton. Persis akhlaknya para santri ketika sowan para kiai. Sekedar untuk mengusir lupa, agar kita semua NU dan pejabat tidak lupa betapa hebatnya, betapa luar biasanya seorang Presiden Soekarno, Bung Hatta, Bung Tomo, orang paling top di Indonesia pada saat itu, sowan Mbah Hasyim untuk minta pangestu ridho untuk menentukan sebuah kebijakan apa, melawan penjajah. Melebu neng omain Mbah Hasyim Asy'ari berangkang, ibu, monggo Pak Karno, monggo mriki, mboten samrakang, mboten Mbah Hasyim, ndodok ngandeng kula mriki tenginggil mriki, jenengan ampun teng andhap. Apa kata Mbah Karno? Mbah Hasyim, li anna hadzal maqam laisa fi maqami, tempat duduk yang kau duduki tidak pantas untuk kau duduki, karena itu bukan tempat saya. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Seorang presiden yang membawa Indonesia merdeka, sang proklamator, diasingkan berkali-kali, toh nyawa, toh getih. Begitu sowan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, tidak berani dia duduk bersama beliau di atas. Kenapa? Karena beliau menganggap itu bukan tempatnya. Maka saya katakan dalam istilah pewayangan, pejabat itu raja yang harus kita hormati, tapi ada di atasnya seorang pendeta dalam wayang, namanya ulama dan para kiai. Maka kalau raja meninggalkan pendeta, maka tidak lama kemudian jabatannya akan dihancurkan oleh Allah. Telah banyak para kepala-kepala daerah kita yang tersangkut kasus korupsi, kasus yang lain yang akhirnya ditangkap KPK dan masuk penjara, di antaranya juga provinsi kita ini. Betul? Betul? Lampung Tengah dari berapa puluh kepala daerah, Pak Bupati pasti kenal, semuanya masuk penjara. Lampung Tengah, Jambi, Riau apalagi, gubernurnya beberapa periode masuk penjara terus, karena saya sering ceramah di sana. Saya punya teman bupati satu, Haji Masyhuri, itu juga luar biasa murah bunga, luar biasa dengan para kiai. Yang kedua, sekarang baru kenal Bupati Tebu, ternyata juga luar biasa. Saya punya bupati dari beberapa kabupaten, Lampung
Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Mesuji, baik kanan sampai pesisir barat, belum ada satupun seorang bupati yang berani menghibahkan tanah untuk NU. Ini sekedar agar panjenengan bangga punya bupati. Kok ngerti kalau NU? Saya nggak ngurus partainya apa, saya nggak ngurus. Urusan baju itu dijadikan ukuran. Mau DPR PDI, DPR Golkar, DPR apapun sama, mau DPR PKB sama. Saya tidak pernah dukung siapa-siapa, harus PKB. PKB milik NU enggak, PKB sing korupsi akeh. Ketuane Lampung sampai modar mati ning penjara. Apapun bajumu saya tidak melihat Pak Bupati, tapi akhlakmu luar biasa. Andai kan ada aturan 3 periode, makruh kalau nggak mau pilih menahi. Maka saya berharap kalau memang aturannya 2 periode, ini bupati jadi pengurus NU, leren 1 periode, jago meneh, di Lampung jangankan hibah tanah, dimintai bantuan NU saja delik. Mohon maaf, Pak Bupati kan ada grup bupati, silahkan sampaikan ceramah saya. Apa benar Pak Kemoyat menyampaikan di Lampung kok hibah tanah tidak ada dari bupati? Jelas jawabnya memang tidak ada. Aku tadi kiai 20 tahun, mau balik 20 tahun, mendirikan pondok 18 tahun. Tanda tangan izin operasional pondok saja, raine lurah itu gelem tanda tangan. Raine lurah padahal. Kepala desa lu pangkate opo, gak gelem tanda tangan karo kiai. Lurah kene apa? Kalau Pak Soekarno, Pak Bupati, Pak Lurah berani sowan kiai minta doa tanpa pangestu Pak Soekarno, tanpa pangestu Simbah Hasyim, kemerdekaan 45-17 Agustus tidak akan terjadi. Walaupun takdir tapi ada wasilah, tidak muncul begitu saja. Pak Bupati takdir jadi bupati, Pak Sukandar ini, tapi tanpa wasilah coblosan sabar yang mencintai beliau, dia tidak akan naik di kursi bupati, betul? Wasilah ini jangan pernah dilu. DPR orang bakal dadi neng kursi DPR tanpa coblosan muslimat NU, para wong-wong sing gak mau kenal Tuminem, Painah, Rohya. Dan ketika orang-orang yang mengangkat derajat menikah lupakan, maka tunggu kamu akan kual. Dong. Inilah Nahdlatul Ulama. Ngerti barokah, ngerti kualat, ngerti toto kromo, ngerti adab. Kalau tidak ngerti adab, barokah, toto kromo, bukan blok ye. Goblok. Cocok. Simbah Soekarno tidak berani duduk bersama Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi kalau hari ini saya duduk di atas karena memang kaki saya ini operasi Pak Bupati, Pak Gubernur, anak uzur, ini besi semua sebelah sini. Kami tidak bisa duduk di bawah lama-lama, memang harus ada kursi saran dokter. 6 tahun yang lalu kami operasi ganti tulang, jadi tidak boleh duduk di bawah terlalu lama. Maka dimanapun panitia ngundang saya pasti menyediakan kursi. Duduk di rumah juga pakai kursi. Kalau ada panitia nggak nyediakan kursi, itu belum begitu kenal saya orangnya. Nggak mau, tidak pernah menentukan kebijakan apapun Pak Karno tanpa ridho Kiai Nahdlatul Ulama. Ini harlah Nahdlatul Ulama, tepat di tanggal 31 Junari berdirinya 1926. Maka kita harus menangis, ngerintis hati dewe, merintih, ya Allah, tanpa NU Indonesia goyang-goyang. NU ini istilah mobil adalah stabilisator NKRI. Mobil kena stabilisator balon Pajero Alphard goyang dinaiki tidak pernah. Indonesia tanpa stabilisator Nahdlatul Ulama, ekstrim kanan radikal, ekstrim kiri radikal, ekstrim kanan terlalu liberal. NU tawasud di tengah-tengah, tidak pasti
sini tulis pasti keras, nggak ada orang datang, takut semua. Pasti bebas, entek dicolong kabeh, wong ora bebas dicolongin nganggo digen ngene. Betul? Yang pas kayak NU pasti pas di tengah-tengah. Maka Kiai NU kalau ceramah di mana-mana duduknya juga di tengah-tengah seperti ini, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Ekstrim kiri terlalu radikal, ngopo-ngopo ora yasinan bid, ziarah mus, gawe berkatan mus, nyelameti wong tua bid, torekoh bid, mulutan, rejepan, bancaan, selamatan. Kata orang-orang garis keras Wahabi hari ini, semua yang dilakukan NU amaliyahnya berbau musyrik, bahkan pelakunya kafir. Maka saya lihat mimbar yang mulia ini, karena Anda bikin aksi, maka saya timbul reaksi. Kowe ra usah melok sing aneh. Sebut ala tariqati ahli sunnah wal jamaah, ittabi'ul ulama fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah, kata Rasulullah. Ikuti ulama, ndak usah melok sapa-sapa. Insyaallah luwih selamat, ojo melok sing aneh, sing nyeleneh. Dong. Didik bid'ah itu apa Bupati? Dalam istilah i'anah, al bid'atu ma la tuf'alu fi ahdi Rasulillah. Bid'ah ini adalah perkara yang tidak pernah dilakukan dan ada di zaman Rasulullah, sekarang ada, itu bid'ah. Kalau yasinan dikatakan bid'ah, oke, tapi dalamnya sunnah. Karena yasinan zaman Rasulullah tidak ada jamaah yasinan, tapi yang dibaca semuanya sunnah, zikir, tahlil, baca Quran, mengingat Allah. Dia enak sing salah. Dia menengahi rumahnya ora. Betul? Kalau kamu katakan tahlilan bid'ah, oke, tahlilan tidak ada zaman Rasulullah jamaah tahlilan, tapi isinya tahlil la ilaha illallah, bukan sunnah tapi wajib. Karena orang yang lupa zikir kepada Allah Jadi kalau berbicara bid'ah, nggak usah ngantem tahlil Pak Bupati. Orang-orang itu nggak usah ngantem yasinan, nggak usah ngantem muslimat, nggak usah ngantem torekoh. Kalau memang kamu katakan itu tidak ada zaman Rasulullah, bukan hanya tahlilan yang bid'ah, raimu barangki bid'ah zaman Rasulullah. Orang enek irung pesek kayak raimu orang enek. Pesek cendi ireng kayak kowe iki bid'ah. Zaman Rasulullah cantik-cantik, putih-putih, mancung-mancung. Dadi rai kayak aku barang iki bid'ah. Zaman Rasulullah ora enek rai pesek kayak potonganmu ora enek. Oke? Wes, marem gue bisa. Jadi kalau ada orang aliran kadok cingkrang datang ngomongkan yasinan bid'ah, rau pono rai ini, raimu ya bid'ah. Masuk. Wah, kenapa saya bicara seperti ini? Karena hari ini banyak pejabat bahkan polisi yang ikut aliran itu. Lah polisi lo katoke cingkrang, jenggote nyemprit. Lah kowe kok dekat motor tabrak uang tenan kowe. Dikira teroris awakmu kemana? Mohon maaf Pak Bupati, mohon maaf. Polisi mlebu MT, ada polisi yang diperiksa di rumah sakit jiwa. Mungkin apa betul? Anda harus paham. Kata ketua NU, pilih-pilih, tidak semua pondok pesantren milik NU. Asal usul pesantren hanya Nahdlatul Ulama. Sing liyane mek tiru-tiru. Melihat suksesnya NU dalam mengkader para santri yang menjadi seorang tokoh masyarakat, mereka ikut pendidikan pesantren. Kalau kita ada pondok tahfidzul Quran, Wahabi nyanyi dengan rumah tahfidz hati. Sama-sama hafal Quran, tapi sanad ilmu ustadznya perlu kita ragukan. Karena di Indonesia ini yang punya sanad Qiratus Sab'ah hanya lewat Simbah Kiai Munawir Grabya, turun Simbah Kiai Arwani Kudus, turun Syekh Marwan dan kiai-kiai yang lain. Itu yang sanadnya jelas.
laulal isnad laqala man qala bima syaa. Kalau tidak ada sanad dalam ilmu agama, maka orang akan ngomong sakarepe cangkeme dhewe. Dan lanjut acara bertele-tele sampai sore. Goblok-goblok nggak usah acara, dulu jam. Ya ini aduh kesel. Harap pidato dewe pengundang kiai loh. Wakilnya ora gelem teko kene mek munggah jam 4. Kasihan Pak Bupati banyak acara. Kalau saya sudah saniati bulan madu sama istri saya nanti. Lanjut. Ini kisah sejarah Nahdlatul Ulama singkat, di antaranya yang saya ceritakan tadi, betapa luar biasanya seorang nomor 1 Indonesia, nomor 2, nomor 3 sowan Mbah Yai, ora wani bantah Mbah Yai kalau Mbah Yai Hasyim tidak mengizinkan perang. Lah sakniki lho potongane RT lek kok musuhan karo kiai. Bayan musuhan karo kiai. Kiai ini ngaji ra gelem teko, kiai ini gawe pondok ra gelem mangestuni, datangkan dia jarangkan tanda tangan, datang juga enggak mau. Kowe sapa? RT. Loh, nggih napa mboten? Jadi kalau saya melihat Bupati Bapak Sukandar ini, ingat dengan bupati saya namanya Mustafa. Akhlaknya luar biasa, tapi orang baik itu musuhnya banyak. Ngutang duit ke pihak ketiga atau berapa? Pihak kedua ya Pak, ya pihak ketiga. Untuk mensukseskan Lampung Tengah dia jago gubernur, DPR-nya tidak mau tanda tangan. Silakan kamu upload biar dengar DPR Lampung Tengah kalau saya mengumbar masalah ini di Riau sini, di Jambi. Nggak takut saya, orang DPR-nya sekarang sudah modar di penjara kabel. Mohon maaf Pak DPR, semoga bukan sampean ini. Bu DPR, mohon maaf, Anda wakil rakyat. Jadi jangan makan dulu kalau rakyatmu belum makan. Ingat-ingat itu. Bu, DPR tidak mau tanda tangan Pak Bupati. Akhirnya minta sekian miliar. Bingung, dikasih salah nggak dikasih salah. Bupati saya tidak mau ngasih, tapi kepala dinasnya siapa, bagian apa saya nggak tahu. Oleh beliau dikasih atas nama Bupati. Akhirnya dilaporkan oleh pihak-pihak beliau, di penjara. Maka Bupati Masuri 3 tahun yang lalu saya ceramah di sana. Beliau itu saya termasuk curkam BM Masuri, mohon maaf. Saya ceramah untuk dia, saya dikir manakib untuk dia pada waktu itu menyalon. Jadi saya dimampirkan ke rumah beliau, saya ceramah sama beliau, mampir ke rumah saya Pak Kiai. Mulai dari keluar pengajian sampai hampir ke rumah beliau, jalannya hancur busuk. Saya ngomong, Pak Bupati, saya ikut kecewaan dukung sampean. Nanti dulu Pak, saya terangkan nanti. Enggak, pokoknya jalan hampir 15 kilo lebih bosok, apa kowe gak duwe izin tadi Bupati? Kenapa hancur jalanmu itu? Ada apa? Dan dibalik itu ada apa? Pak Yai dulu saya tak ngomong. Pak Yai, jalan itu sudah saya anggarkan, tapi DPR nggak mau ketok palu. Jadi kalau harus ke neraka, bukan saya, DPR-nya dulu yang harus masuk neraka. Ojo dingak-dinguk. Maksud sehebat segagah Pak Sukandar tidak akan bisa bangun tanpa ketok palu BBR. Betul Pak Bupati? Akhirnya pulang Pak Kiai nanti lewat perampatan jalan. Di jalan yang jelek itu ada baliho besar gambar saya, bertuliskan, saya bangga dengan Pak Masuri pada saat itu. Bertuliskan besar, wahai rakyatku, mohon maaf, jalan ini tetap jelek, tidak bisa saya bangun karena tidak ada tanda tangan DPR. Sekali-kali bikin seperti itu di tengah jalan.
Serba salah bupati ini. Mau bangun nggak ditandaran nggak bisa, tanda tangan minta duit nggak dikasih, nggak jadi, dikasih dilaporkan. Kejadiannya seperti Bupati Lampung Tengah, tapi akhlaknya sekarang di penjara bertahun-tahun. Kasusnya itu kena 3 tahun, kena visitasinya kena berapa tahun, sekarang belum keluar padahal orangnya bagus. Kenapa? Karena ada akhlak seorang pejabat yang tidak seperti akhlaknya para pejabat zaman dulu. Pak Karno, Pak Hatta, Bung Tomo. Dong? Mbah Hasim kaget, basa Jawa, nyun sewu Pak Karno. Bicara Pak Bupati Jawa kan pinter banget. Nyun sewu Pak Bupati Sukandar, panjenengan rawuh mriki enten napa? Wong gede-gede Indonesia cek rawuh mriki subuh-subuh sambil menangis meneteskan air mata. Mbah Karno matur basa Jawa, injih Rama Yai, sepindah dalam silaturahim nomor kalih tanggal kelajuan panjenengan sekeluarga. Ya nggih, sing nomor tulen apa Soekarno? Nggih Rama Yai, kula badhe nyuwun pangestu. Kula mboten kiat nyawang rakyat dipun jajah, kerja romusa, hasil bumi diambil digebuki, kula mboten tega Mbah Yai. Kalau itu tidak segera saya selesaikan, Soekarno lebih baik tidak menjadi seorang presiden Rama Yai. Lek hadire Soekarno hanya membuat Indonesia rakyat ini sengsara. Bahasa Mendel Kiai langsung donga njaluk petunjuk. Ya Allah, enggak Soekarno, Hatta, Tomo, kowe arek perang duwe apa nggih? Persiapanmu nggih? Sampun siap Rama Yai. Bambu runcing kagem Jawa Timur sampun dalam tumpuk wonten alun-alun Jombang. Jawa Tengah bambu runcing sampun dalam tumpuk wonten alun-alun Parakan Jawa Tengah. Parakan sebuah bambu runcing yang paling terkenal jenenge bambu runcing utawa Granggang Kiai Parakan yang ngasmak komandannya Kiai Muhammad Subhi pada saat itu. Granggang Kiai Parakan ini Pak, kalau dibacakan takbir la ilaha illallah, diuntane wes ndak usah ngincer, dia akan mencari nyundui wong Londo, nyundui Jepang, nyundui wong Inggris, penjajah mati lewat hijab maghribi dewa malaikat. Makanya bambu runcing mampu mengusur penjajah yang musuhnya tembak-tembaca. Kenapa? Tembak dadak ngincer kadang ora kena, bambu runcing rasa dincer asal la ilaha illallah takbir wes langsung naik musuh. Maka penjajah terusir dari bumi pertiwi lewat berkah asmaknya kiai-kiai Nahdlatul. Wah, apa itu masih ada bagi? Masih. Pengen bukti nanti malam suan tempat bayi nasihun, khususnya banser itu enek banser bahkan igoti bacok rampani kene. Pengen bukti nanti malam kita praktekan. Nggak usah bayar. Kiai itu tidak bayar masalah asmaan. Nah, lek bupati musim bayar ora masalah. Dong. Kiai enu kok ingi diketak uang nangis. Lewat dalan rawan balik, Kiai enu ucap apa kowe? Bukan saya sombong. Siap. Hizib oke, sholawat, tahlilan, berkatan, berjepan, oh no NU ngaji, maca kitab, ceramah, jadukan. Lanjut. Pak Karno kaget lho Soekarno. Bambu runcing Granggang are tombak ngger, musuh tembak meriam baca kapal terbang. Apa yo mampu yo ngger? Apa jawab beliau? Seorang guru membesarkan tauhid seorang murid namanya Soekarno pada saat itu. Dites apa yo wani ngger, jeneng bambu runcing golok peso murid musuh tembak. Apa jawab Pak Karno? Rama Yai, menawi panjenengan sampun paring pangestu, kiai-kiai NU sedaya ulama sampun purun ngasmak bambu runcing lan sedaya ayat perang. Kula yakin, ainul yakin bahwa penjajah yang bawa tembak itu akan kita usir dari bumi pertiwi. Minggat kita bakal menang. Ngono Soekarno, Hatta, Tomo, wis yakin kowe karo keyakinanmu injih Rama Yai. Lek ngono ayo jancuk kali pondo budal perang. Dong. Lek saiki mek ditariki
jimpitan beras karo koin lazis ngono cangkeme merongos-merongos pisan. Dari amal jariah nang pengajian golek sing 2000 lutuk. Ini nanti saya narik amal jariah, maaf saya tidak menerima 2000 5000. 2000 nu karcis sing delok kethek. Lek kowe mengko mlebok ning nggon serok 2000 berarti pangkat kuwi padha karo kethek sing joget ning pasar kae. Kualat kowe ngenyek kiai kok kethek. Betul? Betul. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya perang rencana 5 November Suan Bahasim, perangnya 7 November, perang sampai diundur berangkatnya 9 November. Kenapa? Nunggu seorang kiai sepuh melakukan harus digotong, namanya si Baki Abbas Buntecir. Dengar baik-baik, ini sejarah, harlah NU harus tahu. Nyampe latar rumah pamit cium tangan berangkat perang. Soal 5 November 7 November kita perang. Apa kata Basim? Pak Soekarno Hatta Tomo mandek yongger ojo balik dhisik. Enek kiai sepuh sing dungane mandi kudu muk tonggo dungane tak beli dhisik tak kabarane dhisik kowe ra usah balik dhisik. Akhirnya seorang Soekarno presiden diutus ngoten mboten wani bantah. Zaman dulu kalau sudah urusan ulama ora wani bantah, ora wani ngapusi. Ora kalau zaman sakniki jago lurah, kalau saya jadi lurah maka saya besarkan para kiai pondok dan NU. Kalau perlu saya hibahkan tanah untuk NU. Berdadi lali kuwi lurah sai. Masuk. Cocok. Ku calon lurah kuat. Masuk dong. Mbah Hasim tunduk duduk Pak Bupati. 5 November di bel, rencana 7 November. Pada saat itu di bel enggak kena-kena. Maksudnya tidak seperti sekarang WA, Facebook, woi paketan top. Zaman biyen golek nomor tok ana setengah jam. Krek ngono kae. Krek agak cocok. Assalamualaikum. Salam. Sinten nggih? Kula Hasim Asy'ari Bapak. Ya Allah si Mbah Hasim. Enten napa? Kok dalu-dalu ngepil kate? Ngeten Mbah Yai niki Pak Presiden Wakil Presiden Putomo rawuh teng gubuk kula ngersakaken badhe perang. Jenengan kula undang mriki monggo ndonga sareng-sareng paring pangestu. Jenengan enggal rawuh mriki. Oh nggih, nggih kiai jaman biyen. Wis ora mikir nggo pilih budal, nggih tutup jebret. Golek bis angel. Rong dino akeh entuk bis teko Jombang zaman. Saniki ngebel bupati, Alphard sudah ada, Fortuner ada. Apalagi yang satunya itu tadi? Agak mewah LC ada. Kalau betul Robicon ada. Apa alasan bupati itu tidak mau datang? Gak ada. Oke? Minimal wakilan kayak Pak Gubernur. Nggak mikir ke zaman dia. Berangkat Pak Yai, berangkat, enggak, langsung budal. Ini contoh Kiai NU diundang ceramah neng ndi wae rasa takok sangmene pira dhisik. Jadi ada Kiai NU mau petung sangu sebelum ceramah, ojo sido diundang. Kalau sekedar tanya biasane pira kuwi wajar. Tapi lek dadak petung enggak, kalau di Jambe, di Rimbo, kalau enggak 15 juta, 20 juta setempat, kami rombongan ini manajernya tidak mau modal. Ojo mau tekakne, ora enek barokah. Kuwi lek teko ora krana ngaji, krana dunya, titik. Saya kasih contoh begitu. Mula Mbah Yai Nasukur ngebel kula ora takok, pirang nggon, 3 nggon. Aku gak pernah takok, piye pitunge. Sebab gak usah takok, aku wis ngerti, dhek wis ngerti wis. Kiai goblok lek dadak takok ngoten niku. Lho nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Bahasa Jawa jer basuki mawa. Kuwi mesti gak dilangne karo Pak Sukandar. Selesai masalah. Nggih napa mboten? Ora bakal kowe dadi bupati tanpa ngetokne duit.
ora bakal dadi DPR tanpa ngetonen duit, enek biaya. Dan setelah jadi bupati nggak gratis, ya ada gaji, walaupun kadang-kadangnya gajinya tidak sumber dengan keluar pencalonannya, tapi enek. Semenunggu sama ngundang kiai, ya mungkin cuma-cuma Lampung ya doh. Apa enakmu dia biasa panitiane. Ngongkon kiai kudu ikhlas, kiai itu ikhlas, kiai ini ikhlas, mobilnya solare sing ora ikhlas. Aduh goblok weh. Lanjut. Berangkat doa perang, singkatnya cerita 15 Agustus Jepang bertekuk lutut di bawah tangan para relawan tentara polisi Indonesia. 2 bulan kemudian Indonesia panen kemerdekaan 17 Agustus. Dengan lantang semua rakyat datang ke Jakarta. Itu proklamator, beliau berdiri tegak, proklamasi kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang berkaitan dengan perbedaan perjabatan dan yang lain-lain, kekuasaan dan yang lain-lain akan dimusyawarahkan dengan cara saksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merinding, Pak. Jasa para kiai, jasa para ulama, Nahdlatul Ulama, dan hebatnya trek proklamasi sampai hari ini. Yang saya heran, presidennya adalah Pak Soekarno Bung Hatta, tapi tanda tangannya tidak berani beliau mengatakan 17 Agustus 1945. Ini jarang kiai yang menerangkan sampai sedetail itu. Saya sendiri angan-angan, ya Allah, betapa hebat nangis kalau akhlaknya Pak Karno pada saat itu bikin trek proklamasi atas nama bangsa, bareng atas nama bangsa. Loh, lalu pejabat sombong kan gitu nih, atas nama presiden dan wakil presiden Indonesia, seakan-akan merdeka yang rebut mereka berdua. Pak Soekarno sadar bahwa kemerdekaan tidak hanya direbut oleh beliau, tapi atas dasar tangan-tangan rakyat Indonesia. Maka beliau tidak berani atas nama presiden, atas nama bupati, tapi atas nama bangsa Indonesia. Saiki tadi pejabat didik ora disebut jenenge tersinggung. Dadi kiai didik ora dihormati tersinggung. Balas dendam. Mula aku gak tersinggung kuwi mau. Kapan sharing terus sih? Dong. Lanjut. Hadirin yang dimuliakan Allah, berangkat perang Pak Bupati Mbah Abbas Munte Cirebon ini seorang kiai yang sudah tidak bisa jalan, ditandu dengan santrinya. Digotong nganggo gotongan wong papat, melok perang Ibu Nyai. Bu Nyai sing tak ampiri jenenge Bu Nyai sapa lali aku. Bu Dewi, matur suwun. Iki mengjak mampir niku bojo kula kuwi. Bu. Ibu. Kiai dipanggul jak perang, kuwi cara santri sakniki diberuk nih. Lah repot-repoti manggul kiai. Dong. Nanti Nduk, kalau saya udah baca sholawat ada waktunya. Aja ganggu aku ngaji, tak getak tenan lho. Sing ngongkon sapa? Kowe wedi lek kok ngentak antem panitiane lho. Sing gawe wong iki awakmu kok malah golek cundhe. Leren. Duduk dulu. Yang cari dana duduk. Ganggu ngaji ya rumah aku. Aku paling enak lah melokam laku ya ceramah ngono. Jangan nguyuh balik. Ora iso ngempet nguyuh setengah jam ae. Wedokan mlebak metu. Sing mlebu metu ben sing lanang, kowe meneng ae. Yo Pak Bupati. Kok mlebu metu ora pantes ngono. Bu. Bu. Paham apa ora? Dong. Luar biasa. Mbak Abbas Munte digendong ngeten Pak Bupati.
Cerita sudah nyata, ndak usah sampean golek isarain yang di makhotnya di mana. Kapan ada kapal terbang mau ngebom Indonesia, Pak Bupati, Pak Gubernur, Mbah Yai Abbas Muntad cukup bunyi dengan celatnya lidah yang sudah tua tidak ada giginya. Bismillahirrahmanirrahim. La qaula wala quwata. Namun cukup la ilaha illallah bismillah, kapal terbang dituding. Duk nih bomak peluk dituding dok. Sejarah mencatat Kiai NU lho. Kada cingkrang rong tamu perang ya rasa aneh. Sekarang ini golongan namanya Salafi Pak Bupati, juga harus hati-hati. Ada MTA. Kalau kita ini yang ada sudah bagus Pak Bupati, bagus. Nggak usah geger. Saya nggak perlu menerangkan banyak lagi. Pak Bupati tahu karena kepala daerah bagaimana permasalahan yang namanya aliran-aliran bahaya. Kalau sudah diundang tetangga tidak mau datang, diundang tahlilan tidak mau datang, ada orang mati tidak mau datang dengan alasan bid'ah, Pak Bupati dan Pak Gubernur sampaikan, nggak usah golek teroris. Dari situlah akan muncul embrio teroris. Garis keras itu namanya. Mereka menuntut, oke? Pak Bupati, mereka menuntut keseragaman, tapi mereka tidak menerima keberagaman. Lucu dan lucu. Karo wong Kristen musuhan, karo wong Hindu musuhan, karo Cina musuhan, bahkan dengan Islam sendiri yang tidak sama dengan mereka, halal darahnya kata mereka. Ku Islam cap opo. NU halal darahnya karena NU termasuk pelaku ziarah tahlilan musyrik kata mereka. Nek ngomong ning ngarepku ora mek darah sing halal, sak ndas-ndasmu tak emplok halal juga. Cocok? Cocok? Itu tidak usah aneh. Tidak usah neko. Terus ngomong tadi merinding bu awak kula bu. Kenapa? Karena jasa para pahlawan pada saat itu tidak semurah yang kau lakukan hari ini, betul? Sudah Abbas Muntad kapan nenek kapal terbang aja ngebom cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung nih bomak peluk Mbah Manap Lirboyo berangkat perang seorang kiai pendiri Lirboyo yang tidak bisa baca tulis. Tapi Lirboyo ribuan puluhan ribu santri yang jadi kiai di daerah Jambi, Lampung dan sekitarnya, betul? Isane maca kitab kuning bahasa Inggris ora iso, bahasa Indonesia ora iso. Baca Quran kitab kuning top, tapi nggak kena dihapusi. Ngitung duit gak iso Mbak Manap. Tapi kapan kunjungan ke presiden dipanggil Pak Soekarno, pulang nenggon tase mburi duit dijikok supire ngerti. Kuwi kiai zaman biyen nih punya Dewi. Kiai zaman biyen niku ora iso ngitung duit, kapan duit dicolong supir iku ning nggon supiran ngomong. Le, kok perasaanku gontas kurang duit. Anu Mbah Yai, ya punten mau tumbas rokok bensin terus sekalian rokok. Ya ngomong ngono kuwi gak oleh le, haram. Kiai zaman nah saat ini kiai zaman jadi gagal kaya kula ngoten lho. Rokok dicolongi supir ku ora tau krasa aku. Bahasa Indonesia pinter, ceramah pinter, ngitung duit pinter kula niki. Rokok disikuki supir ora tau krasa. Ngerti-ngerti entek pirang-pirang bungkus niku. Iki bedane kiai zaman saiki karo kiai zaman sahebat-hebate Mbah Yai Ali, Mbah Nasikun, Mbah Yai Karim enggak oleh ninggal kiai sepuh sing ketok mek menang-meneng niki. Niki lah dijak berpikir sing aneh-aneh wis gak mampu, tapi aja mau tinggal. Mengko lek mau idat kowe kualat, wong tuwek ngerti kaya Quran rusak niku lek diwaca ora kenek ditinggal malati. Wong tuwa ngene nek raine ora ganteng elek ngene iki, tapi lek mau tinggal malati. Dong. Mula pirang-pirang maratuwa satru karo mantu-mantune kualat, mantu mekeli maratuwa kualat, mantu mekeli wong tuwa kualat. Kenapa? Tuwek elek ritek kuwi Quran rusak. Ora mau waca malati, diwaca ora kenek. Bar mangan ngomong urung, njaluk dicewoki, kadang-kadang bengok-bengok, kuwi termasuk barokahe anak mantu, anak sing do ngurusi, golek mati rezekimu berkah entuk ridhone wong tua. Padha karo
setengah jam, pusing tenan Mas. Sesuk sore dibaleni itu niki tak gasak panitiane. Belum dino nginep keseleram bengi nganggur. Arek kelon nang omahe wong rawani. Ibu. Lanjut. Sedikit meneh ben sempurna biar enggak nanggung. Mbah Manap niku Pak Bupati ketekanan wong Londo datang kunjungan ke pondoknya, di rumahnya Mbah Manap itu latar ada soang alias angsa. Wong Jawa ngomongnya ban. Londo takok, Mbah Yai Manap, santrinya banyak ya Mbah Yai? Dan jawab piye? Bukan, itu banyaknya tetangga. Karena di depan latar ada angsa banyak, punya tetangga masuk pondok. Londo takok, santrinya kan banyak ribuan pada saat Lirboyo. Mbah Yai Manap, santrinya banyak ya Mbah Yai? Dan jawab piye? Bukan, itu banyaknya tetangga. Loh, kaya ngono dadi kiai ampuh Sakti Mandraguna, santrine dadi kiai puluhan ribu. Hari ini santrinya ada 30.000. Saya di pelosok dapat Gusmi Mbah Jazuli, hari ini ada 15.000 santri lebih, belum Jombang, belum mana-mana. Jadi paku bumi Indonesia, jawabannya pondok pesantren. Kalau pejabat sudah tidak perhatian dengan pondok pesantren, maka daerah itu akan kacau. Pondok pesantren mati, esek-esek jaya, hidup esek-esek. Ibu, Mbah Manap budal perang niku, sing wedok kon gawe lepet, gawe kopat, kacang hijau dibungkus neng karung. Dadi tentara polisi menghantar Mbah Manap dari pondok, guyu kekel kabeh. Metu saka pondok niku ngangge sarung, ngangge klambi elek, sebelah kene pirang-pirang renteng lepet, belah kene kopat, belah kene manggul kacang hijau. Jari tentara, ajeng badok apa ajeng perang Mbah? Ngono kita malah. Apa jawab Mbah Manap Lirboyo? Le, rasa kagak ngomong, ki ayo ngetutne, rasa modo kiai budal, nyampe medan perang singkat cerita, tentara polisi melongok ngiler, gumun melihat keramatnya Mbah Manap. Bagaimana tidak? Kalau ada kapal terbang mau ngebom, cukup beliau kalih guyu mangan lepet dicokot separuh, kelet kan lepet nih kok, diwacak nih hijab beliau, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, takbir 3 kali, entah baca apa kita nggak tahu, dunia nih, wong set, lepet itu nempel nih kapal terbang, plek, mandek, cek, orang iso obah kapal terbang. Allah yarham. Mbah Manap Lir, ini kan adalah NU. Saya wajib cerita seperti ini, betul? Sebenarnya juga rejepan, tapi waktunya nggak ada. Adalah dulu yang saya ceritakan. Kapan ada tank baja mau nyerang tembak yang gerutuk-gerutuk itu, sing nganggur rantai bane, Mbah Manap cukup nyokot kopat, tek, bacakan hijab, diantemin dengan rantai ini, bisa ceklek kayak bom, ora iso melaku ting baja. Yang ajib, yang hebat lagi, kapan sudah tentara Indonesia terkepung oleh Jepang, muter ribuan tentara Jepang ngepung beliau, Mbah Manap tidak pusing. Tentara sudah pusing pripun Mbah niki Mbah, kita sampun terkepung, menenggah ora usah geger, cukup jikok kacang hijau digegem, disuwuk, disebar mak wes, perasaane Jepang tentara ijo-ijo ngadeg. Melayu kabeh karena perasaan Jepang, kacang hijau menjadi tentara ribuan berdiri bawa tembak, Jepang melayu kabeh. Kuwi kramate Kiai NU, percaya karepmu, ora percaya wis terjadi. Lho wong niku ahli zikir, dungane Masih Gusti Allah dawaman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isatan dunkau wa nahsuruhu yaumal kiamati a'ma. Wa man a'rada sapa wong mengo an dzikri saking Quran ingsun ai eling ingsun lewat Al-Qur'anku. Kalau anakmu tidak kau pahamkan Al-Quran, kowe adoh karo Quran, tidak
isim inam akhor utawi pengupa jiwa dun kang rubak. Dadi wong Islam kok ora seneng zikir, ora seneng Quran, Allah mengancam akan diberikan kehidupan, rezeki, pekerjaan, kehidupan yang sumpah miskin kering. Dadi nek wong Islam kok sampai ngemis, apa meneh nek kiai kok ora iso mangan, jawab sitok, kurang le zikir, kurang le deres Quran. Oke? Oke? Sing lebih menakutkan wadah suruh yaumal kiamati a'ma. Wong sing ora tak gelem zikir ku sesuk, ora gelem maca Al-Qur'an, ning dina kiamat tak giring dalam keadaan matane picek blek, tidak bisa melihat apa-apa. Di saat temannya menuju surga, dia picek menuju neraka. Diarani kang surgane kono, panggih neraka. Kenapa? Matanya buta, tidak bisa melihat surga. Jalaran apa? Ketika hidup dulu di dunia tidak pernah zikir, tidak pernah dekat kiai, tidak pernah baca Al-Qur'an. Kita doakan Pak Bupati termasuk ahli Quran, ahli zikir. Kemudian sambutannya baca ayat juga fasih. Bagus. Ukuran seorang bupati bagus itu sudah. Kalau tempat saya salam aja nggak becus kadang-kadang. Saestu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong asli masalahnya ada ngomong wabarakatuh rasa wabarakatuh. Baroh itu rasa barah. Ya salamnya beliau, muga timah beliau. Semoga-moga berarti bupati dari ustad nang NU, terus moga jago meneh. Eman loh Pak, nggak semuanya begitu loh ya. Bu, itu kisah para kiai NU sing jenengan kudu ngakoni sakniki merdeka NU wis apik tinggal dijogo pengkaderan terus, jangan kalah dengan Wahabi. Mula pengurus NU, pengurus muslimat, pengurus apa saja di dalam Banon Nahdlatul Ulama harus ikut PKB NU, harus ikut MKNU atau PKPNU, pendidikan penggerak kader Nahdlatul Ulama. Oke? Oke? Gua akhirnya amalia NU radong NU ki apa? Terakhir, bagi NU semua masyarakat dan diterangkan oleh MBC dan juga Ketua Lazisnu, lek pengen omahe apik, seneng dandan. Lek wong dandan kok pelit, ora bakal dadi. Oke? Tiru Pak Bupati, ini tanah dari bupati ke bupati tidak berani menghibahkan. Beliau berani menghibahkan. Lah bupati ini gak loman wani dan berani ambil risiko, tidak akan terjadi kita punya gedung NU di tanah seluas ini, betul? Jenengan pengen omahe apik yo aja cedil ce. Ketika Kanjeng Nabi membakhila la yadkhulul jannah, wong cedil ora bakal mlebu swarga. Kiai ritek to, cedil neraka. Kiai ritek. Pengen hati sing luwih ekstrem maneh. Jahilun sahyun kata Rasulullah. Afdalu min alimin bakhilin. Jahilun utawi wong kang goblok, sahyun kang lumo, itu namanya nakiroh dadi mubtada. Sebenarnya tidak boleh, tapi karena ada musawwih disifati boleh. Kok ndak mau bantah lho. Pak Yai kok goblok, nakiroh dadi mubtada. Tibae sing ngrungokne sing rada. Lha kiai ceramah kowe gak usah bantah. Lek ora teko meneng ngono wae. Lek menurutmu salah berarti si goblok kowe, selesai masalah. Nggih. Jahilun utawi wong kang bodoh goblok, sahyun kang dermawan, iku afdalu luwih baik, luwih utama min alimin tinimbang saking kiai haji, bunyai hajah, bakhilin kang cedhil. Painem elek, tukang tandur, goblok, rewangan. Lek rewang gur gula mlenyok kalau mie remek, tapi lomo kuwi painem, lomo luwih apik ketimbang bunyai hajah tapi cek. Bulurah lomo luwih apik ketimbang bucamat. Bucamat lomo luwih apik ketimbang ibu bupati. Bupati lomo luwih apik ketimbang gubernur. Gubernur lomo luwih apik ketimbang ibu bupati, ibu presiden. Begitu pula seterusnya. Oke? Nah, mimbar yang mulia ini di akhir ceramah saya
ojo pernah metu saka NU kondelan sing kenceng, beriringan jalan dengan para pemerintah, ndak usah kaya aliran sebelah kae demo nganggo jubah, nganggo udeng-udeng sehingga didawakne nganggo surban. Lah kok demo ning Monas menentang Indonesia, menentang presiden, nurunkan presiden. Ki kowe iki NU tidak diajarkan untuk demo. Kalau tidak cocok dengan bupati, sowan duduk satu meja, Pak Bupati dengan sifatmu saya kurang senang, Anda dipilih oleh rakyat, sebenarnya Bupati ada apa, kebijakan Bupati menyakiti saya, ngomong, nggak usah geger demo. Iku akhlaki akhlaki Kiai N. Maka sampai hari ini tidak ada satu Banser Ansor yang demo ke Jakarta. Kenapa? Kami para kiainya melarang, bahkan mengharamkan kalau tidak darurat. Apa kata orang Wahabi? Lihat NU yang katanya besar, mana tidak kelihatan. Ini Indonesia sekarang semuanya menjadi lautan orang berjubah putih yang menunjukkan kami hebat. Kalau kami mau merintah muslimat, Banser Ansor demo, Jakarta ambles goblok. Karena jumlah Banser ini lebih banyak 3 kali lipat daripada jumlah Polri dan tentara. Ingat Pak Polisi, Pak Tentara, lek Banser iki ngamuk nang kene biar kowe dhewean. Jangan dianggap bahwa Banser tidak berani. Banser ini punya akhlak, nunggu komando sang kiai. Wong Banser salaman kami kiai gak ngabung tangan, tak kaplok raine. Mosok kowe kalah kalau Satpol PP. Lah Satpol PP ngambung bupati ngambung tangan, wajar Satpol PP. Tapi Banser ketemu dengan kiai cium tangan. Ojo tangan sitok kowe salaman, Banser nanti akhlak kowe. Dong. Banser dididik untuk menjadi pelindung. Bahkan saya dulu tahun 90 Banser, apa doktrin pada waktu kita diklat, siap menjadi serandalnya telumpahnya para kiai. Insya Allah dari sandalnya kiai katut neng swarga, dari jebloke katut sepenting nempel ra cepot-cepot. Masuk? Yuk terakhir kita cari dana untuk gedung NU. Orang satu saya minta minimal 10.000, maksimal tidak terbatas. Lah nek sing 2.000 kula mboten ikhlas. Sebab 2.000 karcis kethek joget 2.000. Bu aku kiai ini ya melok. Lah kabeh sakmene gedung NU tadi. Kalau semuanya 100.000, ini dapat 100 juta lebih. Mohon maaf. Kalau orang 1.100 berarti berapa? Berapa? 100 juta. Kalau Anda 10.000, orang 1.000 berarti berapa? 10? Ini 2.000 lebih pengunjung. Dengar baik-baik. Habis ini dihitung. Kalau kurang dari 10 juta, saya ulangi lagi sampai dapat 20 juta. Siap minimal 10.000? Saya doakan yang 10.000 didapat gandakan sesuai dengan firman Allah menjadi 100 juta. Yang 50.000 menjadi 500 juta. Yang 100.000 menjadi 1 miliar. Kami beserta istri saya. Kowe yang ngekei dek, aku dewe kowe dewe urusannya. Siap? Siap? Kalau siap diambil dari dompet, santri duduk dulu. Diam, saya sholawat. Angel mendiatur bocah ini. Ayo ndablek kowe. Dari depan diam, siap diangkat 10.000. Saya tidak akan sholawat dan saya tutup kalau tidak manut kiai, diangkat. Sebab hari ini banyak calon janji tapi ngapusi, saya nggak ingin dihapusi. 10.000 diangkat. Diangkat 10.000. Diangkat 10.000. Yang 100 diangkat tinggi. Yang 10.000 agak pendek saja. Diangkat. Diangkat semua kelihatan. Celana diangkat. Ojo moduk nelek kotak urung mlaku. Alasannya golek wis moduk nemu ijo nelek kotak 2.000. Diangkat. Diangkat. Aku ngerti teorimu, ngerti. Moduk nemu ijo nelek kotak meneh modelnya. Diangkat. Kalau anak-anak belum nyampe tempatmu jangan diturunkan. Kok enak sing tegong kayak 2.000, muga-muga sawitmu rontok. Mati getah karetmu. Kowe ngenyek kiai berarti. Diangkat. Buri mau sing mau 2.000, 10.000 ora genepi. 2.000 meneh, awas kowe. Diangkat. Kulo lek kiai urung mulai aja mulai entuk titik kowe. Siap? Siap?
bisa donga tolak balak basim untuk corona tahu? Gimana lagunya? Lihom satun utfi. Ayo mulai. Harol wabah ilha. Ayo jalan. Al Mustafa. Ini Pak Ustaz. Wabnahumma. Tuh para pejabat diminta semua. Lihom satun haral wabail. Langsung minta ajudan saja. Al Mustafa. Masuk masuk barisan dok. Langsung etok menang grup pencundit dasih. Alasan ngantuk antem sisan dulu. Wabail bareng ya Hananu. Kagang turun di bubur. Halo, utuh halo. Ya Dayanu. Baleni. Ya Hananu keras. Sing buri kok 2000 ngopo kae? Oh, telung lembar nama ya wis ora apa-apa. Dayanu Yasul baleni ya Hananu. Ibu dan aku alon-alon Bu. Aja banyak seriwak mau ndak ketinggalan. Terus urung pati-pati ngekaki meneng terus yang kono. Ya Hananu ya Dayanu ya Hananu ya Mananu ya Dayanu ya Asul. Sakit gantian mirokne kula. Esok aja guyu lho ya. Iki donga mandi lho. Esok enjing sore sonten bareng. Esok enjing sore sonten. Papa gedang digawe tali. Papa gedang digawe tali. Kula benjing tumot sinten. Gesang tumut jeng Nabi jenengan sudi aku melaku duwe dengklang kok jenengan males. Aku digundeli bojo sitok tak kedengklang aku yang gundeli aku lho. Jeneng Nabi nemtel milian jenengan baleni ulam benjing tumut pecah gesang tumut jeng Nabi jenengan laku dhewe dengklang jenengan lho. Kembang menur kembange menur bareng Jawa tenan kembange menur ditandur neng pinggir sumur ditandur neng pinggir sumur aja penak turu neng kasur. Pejabat yang sugih rungokne aja penak turu neng kasur bareng dijalak salah tak antem. Aja penak turu neng kasur iling ana seksane tumben bener we iling ana seksane kubur. Aja penak turu neng kasur kantor enak duwe akeh iling ana seksane ben sing sugih ora nganakne duit gelem sedekah, sing pejabat ora korupsi sebab kelingan seksane. Mekaten enten kilang langkung nyuwun ngapunten muga-muga berkah sedaya.
Saya harap besok sore panitianya jangan sampai selarut ini. Buatan kepenak nggih. Enten kira langkung yo ngapunten niki napa syukuran NU gorene. Di depan Pak Bupati biar barokah. Aku sing ndongani langsung. Meskipun aku rakon dongan, aku pangandongan, aku pede kadungan. Kesuwen ndak kesoren masalahnya. Tetap bahasa nah. Mohon maaf. Ini ada ijazah dari Mbah Yai besar. Tolong buka biar Pak Bupati yang melakukan. Sebelum saya doa Pak Bupati, nanti setelah saya doa, ambil pucuknya itu, cekel Pak Bupati, biar Pak Bupati tetap menjadi orang besar. Ini benar wallahi ini. Cekel pucuk pun tumpeng, baca ikuti saya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pas ngomong qawli pas masuk plek itu mandi. Kalau telat nggak mandi. Yafqahu qawli. Mohon maaf ini benar ini. Semua tukang ceramah LBNU, lembaga LDNU, semoga lembaga dakwah NU setiap abad tumpeng lincih begini ambil pucuknya. Rabbi shrah li sadri sing wedok barang muslimah dengarkan, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu nanti Anda bicara apapun ketok penak galak ritek nyeneng nih. Contohnya aku galak tapi kok seneng no? Nah, barokah iki barokah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afadah daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa li masyayikhina wa li muallimina wa li talamidina wa li jami'il muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-hayyin khususan al hadirat majlis khusus khasah ya Allah rais hadhil qaryah Tebu Bapak Bupati Haji Dr. Sukandar ya Allah. Ijalu ya Allah minas salimin, wajalu ya Allah minal aminin, wajalu ya Allah raisan fi hadhil qaryah fi zamanil mustaqbal. Amin Allahumma amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana khtim lana bil iman wal islam husnul khatimah bi qouli la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Dua sila hati dan sedekah kelawan antara sudah niki istajib doana wasjadi hajatana khususnya MBCNU Rimbu Bujang, lebih khusus Bapak Bupati. Amin. Monggo Bapak Bupati kalau tuntun cimpit pucuknya semoga menjadi wasilah mustajab hari ini panjenengan. Pakai astomon Bapak Bupati, pakai astomon lebih nanti. Bismillah pun. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kami undur diri bersama istri saya dan rombongan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian terutama Bapak Bupati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.